Tanpa basa-basi langsung kita geber, bos. Di scene pertama, Wakil Presiden Amerika sedang berpidato. Wakil Presiden menyampaikan untuk memberantas perdagangan senjata sehingga kematian manusia dan bocah-bocah kecil bisa ditekan. Kita diperlihatkan seorang polisi datang terlambat. Boy namanya, dan inilah orangnya. Pidato pun selesai dan Bapak Wakil Presiden mulih atau pulang yang tentunya dikawal dengan sangat ketat. Namun Boy melihat ada yang aneh dengan polisi pengawalnya. Orang itu menempelkan bom di mobil. Ketika sampai di sebuah jembatan, helikopter datang dan sebuah mobil box. Merasa curiga, Boy tancap gas. Ketika Boy sampai di jembatan, kekacauan sudah terjadi. Akhirnya Boy menghabisi satu persatu. Boy berusaha menyelamatkan Wakil Presiden dengan menyemplungkan ke sungai. Kelompok militan Michigan pelakunya, kata Frank, pimpinan Boy. Lalu Frank marah besar atas kejadian ini, dan Boy akan dipecat. Boy lalu mendatangi Duke atasan Frank, namun tetap sama, alias podo wae. Karena itu bukan tugas Boy, melainkan tugas dinas rahasia. Duke tak jadi memecat Boy, namun dipindahkan ke sektor 15. Boy lalu menemui pimpinan sektor 15 yang ternyata seorang wanita cantik bernama Anna. Anna mengetahui semua kejadian yang dilakukan oleh Boy. Banyak melanggar aturan. Lalu Anna memberikan job pada Boy ke bagian administrasi. Boy tidak mau karena tidak bisa mengetik. Suatu malam mobil Boy akan dicuri oleh cecunguk receh. Tanpa banyak cincong, Boy menghajarnya. Di scene lain kita diperlihatkan seorang bernama Walker, bandar narkoba yang kaya raya. Walker sedang membesuk adiknya bernama Shaun yang tertangkap karena narkoba. Adiknya merasakan gak betah di penjara, meminta segera dibebaskan. Walker mengatakan agar Shaun sabar karena sedang diurus oleh pengacaranya. Kita segera berfokus dengan Boy yang saat malam di jalan. Boy mencurigai sebuah mobil Hummer warna kuning yang sedang berhenti. Lalu Boy melihat seorang lagi mengintai dengan sebuah teropong bernama Johnson. Joy mengambil teropong dan mencoba memakainya. Ternyata Boy melihat dua orang yang lagi transaksi narkoba. Johnson diborgol di mobil. Boy mendatangi orang tersebut dan terjadilah adu tembak. Satu orang kabur. Satu orang lagi ternyata polisi yang sudah 3 bulan menyamar. Montini namanya. Saat di ruang ganti ternyata Boy satu departemen dengan Montini. Boy juga berkenalan dengan polisi lain yang bernama Stud, dan mereka kelihatan baik-baik semua.
Scene pun berlanjut. Boy mendatangi kantor Pipertech. Boy dikejutkan petugas kebersihan dan anaknya dilakban mulutnya dan kakinya. Boy menyelamatkan mereka dan keluar lewat pintu darurat sehingga sirine berbunyi. Boy melihat orang yang bertopeng dan terjadilah adu tembak. Orang tersebut berhasil kabur. Boy ingin melihat rekaman kejadian melewati monitor petugas. Pelakunya ternyata berjumlah 6 orang dan berhasil mengambil heroin sejumlah 50 kilo. Ternyata heroin tersebut barang bukti milik polisi. Boy mendapatkan sedikit informasi dari pelaku yang berbaju hitam dan memakai jam tangan Tex. Boy berpartner dengan Josh, partner yang baru. Inilah tampangnya yang kalem. Stuck by me through a lot of shit. I grew up in this area, man. Boy dan Josh mulai bertugas. Ketika lagi sarapan di kafe, Boy melihat mobil Hummer kuning yang pernah dilihatnya. Josh lalu memberitahu Boy, mobil tersebut milik Johnson, pemilik bar statik di pusat kota. Malam pun tiba, Boy dan Josh mendatangi bar statik dan melihat Hummer kuning terparkir di depan bar. Boy masuk ke dalam bar dan menemukan Johnson, lalu Boy menghajarnya. Boy juga adu jotos dengan cecunguknya Johnson. Walker yang melihat kejadian itu berusaha kabur tapi dihadang oleh Josh dengan menodongkan pistol. Tapi datanglah Johnson memukul Josh. Walker dan Johnson kabur. Boy masuk ke ruangan Walker dan menemukan karcis pengunjung tempat adiknya Walker di penjara. Boy bergerak menemui Shaun di penjara. Boy bertemu dengan Shaun. Ketika Boy menanyakan ada hubungan apa Shaun dengan Walker, Shaun tak mau mengaku. Ternyata setelah Shaun di penjara, Walker yang meneruskan bisnis heroinnya. Montini bersama temannya lagi asik di bar. Terlihat juga stud polisi yang kelihatan baik. Ketika Montini akan pulang, di mobil Montini ditodong pistol oleh Walker. Walker merasa diteror oleh tindakan Boy, teman Montini. Montini sebenarnya dari dulu bisa menangkap Walker. Namun karena bisnis Montini tidak melakukannya. Rupanya Walker juga butuh jasa keamanan dari Montini. I just want to make a toast. Anna yang lagi asik dengan pacarnya. Boy datang minta waktu untuk berbicara. Boy mencurigai teman-temannya dan ada yang tidak beres. Anna juga merasakannya karena tidak ada bukti yang kuat. Dan Boy berjanji akan membawakan bukti tersebut. Montini mengajak Walker ke suatu tempat, ternyata bertemu Stud. Stud lalu mengajak jalan-jalan dan ternyata itu pabrik kain. Stud menunjukkan proses pengiriman heroin ke luar negeri. Dengan cara kain dicelupkan ke dalam heroin, lalu dikeringkan dengan lampu dan terakhir dikemas di plastik yang kedap udara. Hewan apapun tidak bisa mengendusnya. Stud menawarkan Walker ikut bisnis ini. Ketika di jalan raya, sebuah mobil menabrak mobil Boy dan menangkap Boy.
Tanpa diduga mereka adalah Montini dan teman-temannya. Boy lalu diborgol dan akan disuntik mati. Boy pun melawan. Ternyata ide itu dari Walker. Malamnya Boy mendatangi Walker dan menghajarnya. Tiba-tiba mereka berhenti berkelahi. Boy diajak masuk ke kantor Walker. Melalui stafnya, Boy ditunjukkan polisi-polisi yang korup yang berbisnis heroin. Staf Walker juga menunjukkan alat yang dipakai untuk merekam kelakuan polisi-polisi tengik. Rupanya adik Walker Shaun dijebak oleh polisi tersebut. Boy butuh mobil untuk menjebak mereka. Anna dan Boy mengadakan janjian. Tiba-tiba Montini dan teman-temannya yang akan membunuh Boy. Anna cantik tewas. Boy melarikan diri dengan sepeda motor, namun tetap diuber oleh polisi. Satu polisi tewas. Boy minta bantuan Frank dan Josh untuk kasus ini. Let's do it. Walker dan Stud melakukan transaksi barang haram tersebut. Boy datang bersama Frank, ternyata Frank sudah tahu bisnis ini. Tiba-tiba datanglah Duke, sang komandan, dan Josh, lalu terjadilah adu tembak. Go. Duke berhasil membunuh Frank. Adu tembak dan adu jotos terus berlanjut sampai gempor. Montini tewas di tangan Walker. Stud berusaha kabur naik helikopter. Namun Boy berhasil menyangkutkan tangga sebuah kran di atas gedung. Tries to get rid of those dirty cops, better roll. So I had your brother pulled. Adik Walker Shaun telah dibebaskan oleh Komandan Duke dan film pun tamat.